Jangan lupa. Belum kering mulut ini bahas pembubaran ibadah mahasiswa Katolik di Tangsel, sudah terjadi lagi pembubaran doa di rumah di PCI Perumahan Cermi Indah Kabupaten Gresik. Jemaat lagi doa di rumah digeruduk warga yang ngamuk minta supaya jemaat berhenti nyanyi-nyanyi. Klarifikasi pengurus RW katanya di perumahan itu dilarang ibadah di rumah. Pak RW, kenapa yang tidak boleh ibadah di rumah cuma yang Kristen aja? Kenapa yang Islam masih boleh sholat di rumah? Kalau memang dilarang ibadah di rumah, ya yang Muslim juga tidak boleh dong sholat di rumah. Kalau cuma berlaku ke warga Kristen aja, itu namanya diskriminasi sara dan fobia sama agama Kristen, Pak RW. Yang kayak gini mau protes penindasan Zionis, sementara di negeri sendiri jadi Zionis, nindas ke umat Kristen. Umat Islam boleh ibadah sholat di rumah, tapi umat Kristen tidak boleh ibadah nyanyi di rumah. Ini pemahaman Zionis syariah yang harus kita lawan bersama. Selama belum ada itikat baik dari pemerintah untuk mitigasi fobia Kristen yang semakin menjadi-jadi ini, umat Kristen harus bangkit lawan pemahaman Zionis syariah yang melarang ibadah di rumah. Ibadah di rumah adalah hak yang dilindungi undang-undang. Oke, jadi memang dalam video ini kurang begitu jelas ya kronologinya seperti apa, karena videonya sangat singkat. Dan selebihnya hanya merupakan argumentasi dari Abu Janda, yang mana dia merasakan kekesalan melihat maraknya pembubaran ibadah umat non-muslim yang terjadi di negara ini ya, khususnya di daerah yang merupakan mayoritas muslim. Saya coba memastikan kebenaran berita ini dengan mencoba mencari sumber lain atau berita lain yang mungkin bisa lebih detail kronologinya, dan setelah saya cek di Google, ternyata sudah ada media online yang menuliskan berita ini. Dan langsung aja kita akan simak seperti apa informasinya, agar kita bisa lebih memahami situasi yang sedang terjadi. Berita ini dilansir dari suryamalang.com ya, judulnya dituliskan, viral sekeluarga bubarkan ibadah 30-an orang di perumahan Cermi Indah Gresik. Aksi pembubaran ibadah Jemaat Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat Benowo atau GPIB di perumahan Cermi Indah, Kecamatan Cermi, Gresik viral di media sosial Instagram. Oh, jadi ternyata teman-teman, mereka ini merupakan jemaat dari GPIB yang tinggal di perumahan Cermi Indah Gresik ya. Video berdurasi sekitar 1 menit 20 detik itu beredar luas di media sosial, baik Instagram maupun pesan berantai WhatsApp. Peristiwa tersebut terjadi Rabu tanggal 8 bulan 5 2024 sekitar pukul 19.00 atau jam 7 malam waktu Indonesia Barat ya teman-teman. Dan dalam video tersebut terlihat sejumlah orang tiba-tiba mengganggu aktivitas ibadah jemaat GPIB Benowo. Ya, jadi ternyata video aslinya lebih panjang durasinya dari yang kita lihat tadi ya. Di sini diberitakan ada 1 menit 20 detik dan katanya sudah beredar luas di media sosial. Bagi teman-teman yang punya linknya, tolong infokan di kolom komentar ya, supaya saya bisa lihat videonya secara full, karena saya sudah cari tapi saya belum menemukan teman-teman. Saya hanya menemukan video yang ada di akun Instagramnya Abu Janda tadi. Jadi ternyata kejadiannya itu hari Rabu sekitar jam 7 malam, artinya malam sebelum umat Kristen merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ya, karena tanggal 9-nya kan hari kenaikan. Dan jam 7 malam itu masih jam aman lah ya harusnya ya. Bukan jam malam yang mungkin bisa mengganggu orang lain istirahat gitu ya. Jadi agak membagongkan ya kan. Masih jam 7 malam kok sudah ada orang yang ngamuk-ngamuk bubarin ibadah. Ini nggak benar ini ya. Perseteruan muncul saat pasangan suami istri dan seorang anak laki-laki berteriak-teriak. Situasi tersebut pun mengundang perhatian oleh warga sekitar. Warga lain dan berdatangan berusaha meredam situasi. Diketahui proses mediasi masih dilakukan untuk mencari solusi permasalahan tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun, jemaat gereja berjumlah 30 orang sedang menjalankan ibadah. Tiba-tiba datang satu keluarga meminta agar jemaat menghentikan ibadahnya. Oh, jadi ada sekitar 30 orang jemaat yang menjalankan ibadah di rumah, teman-teman. Lalu kemudian datang satu keluarga, ngamuk-ngamuk, minta ibadahnya dihentikan. Ini saya kasih tahu ya buat kalian umat muslim ya. Ibadah Kristen itu bukan hanya di gereja doang, tapi juga di dalam kekristenan ada yang namanya ibadah rumah tangga, ibadah keluarga, yang biasanya juga rutin dilakukan di rumah-rumah jemaat. Jadi kalian nggak usah ngamuk-ngamuk lah, kan ibadahnya di rumah sendiri, bukan di fasilitas umum. Ah, katrok ini.
Minimal kalian tirulah itu Islah Bahrawi ya, meskipun dia Islam, dia itu malah pernah menawarkan rumahnya kepada mahasiswa Unpam yang ibadah doanya dibubarkan kemarin. Jadi dia tawarkan tuh rumahnya supaya mereka ibadahnya di rumah aja, jangan di tempat katrok kayak di Tangsel itu teman-teman. Ya respect lah buat Islah Bahrawi ya. Belum bisa dipastikan akar masalah yang sedang terjadi. Pasalnya, proses peribadatan selama ini berjalan aman dan kondusif. Diketahui pihak keluarga yang keberatan tersebut, rumahnya jauh dari lokasi jemaat. Iya benar, tadi malam sekarang sudah kondusif, ujar Kapolsek Cerme Ibtu Andik Asworo kepada Tribun Jatim. Diketahui proses mediasi tengah berlangsung di tingkat pengurus RW. Lah ternyata pihak keluarga yang protes dan minta ibadahnya dihentikan, itu rumahnya jauh dari lokasi jemaat yang beribadah. Tapi kok malah dia datang ngamuk-ngamuk ya? Ada apa sebenarnya di balik semua peristiwa ini? Saya juga nggak tahu teman-teman ya. Ya kita tunggu aja lah ya kabar selanjutnya. Ya intinya dalam berita ini menginformasikan bahwa proses mediasi sedang berlangsung di tingkat pengurus RW. Tapi dari kejadian ini kita setidaknya semakin melihat ya bagaimana masalah pembubaran orang beribadah atau minoritas beribadah ini sepertinya menjadi masalah yang dibiarkan dan terus berlarut-larut tanpa ada tindakan tegas dari pemerintah. Saya sendiri nggak ngerti kenapa hal seperti ini terus-menerus dibiarkan dan biasanya baru diproses oleh kepolisian itu kalau beritanya ini menjadi viral teman-teman. Jadi no viral, no justice gitu ya. Kemana pemerintah kita dalam mengatasi masalah ini? Kenapa nggak ada tindakan konkret sih ya dari mereka ini ya? Apakah mereka ini menganggap bahwa masalah-masalah seperti ini itu bukan masalah penting kali ya? Atau bagaimana? Saya juga nggak tahu. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman ya. Kita sudah menyaksikan ya bagaimana luar biasanya negeri kita ini yang penuh dengan intoleransi. Nah, di beberapa waktu yang lalu ada pembubaran doa Rosario yang diprovokasi oleh Pak RT sehingga terjadi yang namanya tindakan penganiayaan dan juga tindakan pembacokan terhadap mereka yang melakukan doa Rosario. Bahkan ada seorang pemuda yang menganut agama Islam sendiri yang dimana di saat dia membela dan mencoba menghentikan tindakan penganiayaan tersebut sehingga dia juga kena imbasnya dan kepalanya bocor karena kena bacokan. Nah teman-teman itu masih belum kering lukanya dan sehingga terjadi lagi yang namanya tindakan intoleransi dan pembubaran ibadah. Nah, bahkan kalau kita lihat teman-teman ya, ada banyak sekali tokoh-tokoh dari saudara kita Muslim angkat bicara soal intoleran ini. Supaya segera dihentikan dan jangan terjadi lagi yang namanya intoleransi. Jangan terjadi lagi yang namanya pembubaran ibadah. Tetapi apakah sudah berhenti teman-teman ketika mereka sudah angkat bicara seperti saudara kita tadi Abu Janda atau Permadi Arya ya, dan juga Islah Bahrawi yang mereka ini luar biasa rasa toleransi mereka. Mereka saling menghormati agama lain. Mereka juga sangat menjunjung tinggi yang namanya toleransi, menjaga kesatuan NKRI ini. Nah teman-teman, memang tidak semua ya saudara-saudara kita Muslim melakukan intoleran, tetapi mereka sebenarnya ada segelintir orang, sekelompok orang yang memang mungkin terpapar dengan radikalisme yang dimana mereka sudah menerima doktrin-doktrin yang pengajarannya bersifat kekerasan dan sehingga ketika mereka melihat ibadah-ibadah agama lain, mereka tidak senang dan mereka penuh dengan sentimen terhadap agama Kristen atau fobia kekristenan. Nah, jadi ini yang perlu kita waspadai kepada mereka yang dimana kelompok-kelompok intoleran ini semakin hari semakin merajalela. Nah, tidak ada hitungan bulan teman-teman. Hanya hitungan hari saja terjadi lagi tindakan-tindakan yang sama yang dimana melakukan pembubaran ibadah lagi. Nah, kenapa hal ini terjadi terus-menerus?
Seolah-olah kurang perhatian pemerintah terhadap tindakan intoleran, terhadap tindakan penganiayaan, terhadap tindakan pembubaran ibadah, pelarangan ibadah. Itulah sebabnya makanya tindakan tersebut masih terjadi sampai saat ini oleh kelompok-kelompok radikalisme, oleh kelompok-kelompok intoleran. Nah, teman-teman, sebenarnya apa yang perlu mereka takutkan terhadap ibadah Kristen? Apa yang membuat mereka takut dan gemetar sehingga mereka tidak mau ada ibadah-ibadah di rumah orang Kristen, tidak ada doa-doa di rumah orang Kristen? Nah, apa yang membuat mereka takut? Apakah takut kalau mereka murtad? Kan tidak mungkin juga. Kalau memang tidak suka, ya tinggal di rumah saja, tenang, duduk diam, nonton TV, nonton HP, YouTube. Janganlah keluar mengganggu ibadah orang lain. Dan kita lihat tadi ini adalah suami istri satu keluarga yang melakukan tindakan ini, teman-teman ya, yang mau membubarkan ibadah di rumah ini. Dan saya lihat tadi berita selanjutnya itu ada di YouTube, ada hasil mediasinya dan mereka katanya sudah minta maaf dan juga sudah memaafkan pelaku tindakan intoleran itu. Sehingga ke depan nanti bisa diadakan ibadah atau kebaktian di rumah orang Kristen yang dimana rumahnya itu agak jauh sebenarnya ya dari pelaku tindakan itu. Tetapi saya kurang tahu apa yang membuat mereka sehingga mereka tidak senang dan mereka mendatangi rumah itu dan berusaha membubarkan ibadah dengan cara paksa. Nah, sebenarnya ibadah itu, kebaktian itu adalah hak kita sebagai orang atau sebagai umat beragama, sebagai orang yang memiliki keyakinan, yang memiliki iman terhadap Tuhan yang kita yakini. Nah, kalau kita beribadah sesuai kepercayaan kita masing-masing, itu adalah hak kita karena itu juga dilindungi oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jadi sebenarnya tidak ada permasalahan. Kenapa terus-menerus ada yang seperti ini hampir tiap bulan, tiap minggu, bahkan kalau kita lihat ya teman-teman, itu nggak jauh jaraknya ya antara pembubaran doa Rosario dengan pembubaran ibadah yang di GPIB ini, teman-teman. Nah, jadi ini harapan kita kepada pemerintah supaya lebih tegas lagi dalam menindak setiap pelaku-pelaku intoleran. Ini demi keutuhan negara kita, kesatuan negara kita. Mari tetap jaga ya, supaya jangan sampai ada yang kebablasan sehingga terjadi perpecahan antar umat beragama, terjadi ketidaksatuan lagi. Mari kita Indonesia, beda suku, beda agama, beda keyakinan, beda bahasa, itu tidak masalah karena kita Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita jaga, kita Pancasila, kita hormati apa yang ada di Pancasila itu. 5 dasar negara kita, itulah yang harus kita hormati, kita junjung tinggi sebagai dasar negara kita, karena itulah kita bisa bersatu, teman-teman.